Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Pemirsa, ketahanan pangan merupakan isu krusial bagi seluruh negara termasuk Indonesia. Penting bagi negara untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup. TNI Angkatan Darat melalui program Hari Pangan bertujuan untuk memajukan kemandirian pangan masyarakat daerah. Ketahanan pangan merupakan isu krusial yang dihadapi berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki populasi masyarakat yang cukup tinggi. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, baik dari sistem fasilitas pemanfaatan hingga kestabilitas stok. Dan TNI Angkatan Darat memiliki program khusus seperti Han Pangan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri pangan. Hai, selamat siang semua deh. Memperkuat ketahanan pangan nasional menjadi salah satu perhatian TNI Angkatan Darat. Sejumlah strategi komprehensif tengah digodok TNI Angkatan Darat seperti Gerakan Nasional Ketahanan Pangan. Bersama dengan kelompok tani lokal, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penanaman jagung perdana di lahan Kodim 1310 Bitung, Desa Kemah 1, Kabupaten Minahasa Utara. Dalam peresmian lahan Han Pangan, Jenderal Maruli menyebut kunjungannya ke Desa Kemah 1, Kabupaten Minahasa Utara bersamaan dengan kunjungan kerjanya. Sekaligus meninjau sejauh mana dukungan TNI Angkatan Darat di program khusus tersebut. Ya, sebetulnya tugas pokok saya adalah melakukan kunjungan kerja pada satuan-satuan di seluruh Indonesia. Nah, sambil melaksanakan kunjungan kerja itu, kami juga punya program khusus untuk bisa membantu khususnya di bidang ketahanan pangan. Jadi sambil kunjungan kerja, saya melihat sampai sejauh mana dukungan TNI terhadap ketahanan pangan di daerah-daerah tersebut. Sampai saat ini ya di setiap daerah saya kira pekerjaan tentara cukup baik untuk mendukung ketahanan pangan. Contohnya di tempat ini tadi. Program Han Pangan TNI diakui Maruli membantu kelompok tani lokal yang memiliki keterbatasan dalam mengakses lahan. Melalui kolaborasi dengan sektor swasta sebagai penyedia lahan tidur, kelompok tani yang semula memiliki permasalahan lahan kini bisa mengelola lahan hidup sebagai salah satu sumber pendapatan mereka. Dalam target pembangunan Han Pangan, Jenderal Maruli menargetkan setidaknya setiap kodim di seluruh provinsi Indonesia harus memiliki 200 hektar ketahanan pangan. Adapun program yang dimaksud ini mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kemandirian pangan nasional. Jadi kan pemerintah daerah biasanya punya lahan-lahan yang tadi saya sampaikan, lahan-lahan yang tidak produktif. Masyarakat sendiri, mereka itu kan tidak ada yang punya lahan sampai berhektar-hektar lagi sekarang. Kalau mereka tidak mempunyai lahan sekian, mungkin 1-2 hektar itu baru bisa mencukupi kehidupan mereka ini. Dibantulah dengan lahan-lahan pemerintah. Nanti dibantu lagi dari subsidi-subsidi dari Kementerian Pertanian. Ada juga Kementerian Pertanian yang membantu airnya. Ada lagi nanti dari PUPR di primer pengairannya. Nah, pengusaha karena mereka yang lebih mengerti cara mengelolanya, yang penting pembagiannya cukup buat masyarakat memenuhi standar kehidupan mereka. Nah, saya tadi cari informasi bagaimana sampai sejauh mana masyarakat itu dapat di sini. Saya kira bisa sampai dapat 3 juta rupiah, mereka sudah win-win nih. Pengusaha bisa dapat, masyarakat bisa hidup baik. Sebenarnya bisa dilakukan. Memang beberapa tempat itu masih punya alternatif lahan. Jadi diharapkan ini yang jadi pekerja, dia di samping itu dia bukalah 1.000-2.000 buat sayur. 1.000-2.000 misalnya buat cabai, yang begitu-begitu yang mungkin bisa menambah penghasilan mereka. Berarti ada sampingan lain Ada juga ya sampingan Pak. lain. Oke. Tadi kita bicara soal penanaman, soal budidayanya. Nah, mungkin dari hasil tanam tersebut, dari hasil komoditas itu, apakah nanti ada diversifikasi sumber pangan yang nanti dikelola bersama TNI Angkatan Darat dan juga bersama masyarakat mungkin Pak? Ya, kita coba melihat saja nanti kami akan data berapa banyak hasilnya, berapa diperlukan daerah itu.
Nanti kita mencoba membandingkan data tersebut dengan pertanian. Sehingga di sini kita bisa menanam apa, kalau ada satu tempat tidak menghasilkan apa, dari sini bisa support ke sini. Yang seperti itu juga kami nanti coba data sambil berjalan. Gitu. Oke, siap Pak. Target selanjutnya mungkin selain di Desa Kemah ini ada lagi dari TNI Angkatan Darat Pak untuk dikembangkan lahan tidur ya mungkin Pak? Hampir semua kodim sudah kita sampaikan. Jadi kita coba, ya memang kemampuan orang mengeksekusi, berkoordinasi itu beragam ya. Kalau di sini bisa sampai 60, kalau di tempat Cimas bisa sampai sekian 500, 600. Di tempat mana Kalimantan itu bisa sampai 700, 800. Jadi banyak, berbeda-beda. Dengan demikian, setidaknya program Han Pangan TNI AD mampu membantu pendapatan kelompok petani lokal, setidaknya 3 juta rupiah per bulannya. Jenderal Maruli turut menambahkan, program Han Pangan milik TNI AD selaras mendukung program food estate milik pemerintah. Meski ada perbedaan, namun diyakini Han Pangan turut bertujuan untuk kemandirian ketahanan pangan masyarakat daerah. Selain itu, kondisi geopolitik global turut berpengaruh pada kondisi ketahanan pangan, sehingga perlu untuk memulai menumbuhkan kesadaran akan urgensi kemandirian pangan bagi Indonesia. Pemerintah itu membuat food estate itu lebih dominan menggunakan lebih ke mesin ya, bagaimana lebih membuat produksi lebih banyak. Walaupun begitu tetap kita mendukung, terutama yang di Merauke, Angkatan Darat cukup mendukung penuh kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, di samping kegiatan pemerintah tersebut, kita membuat terobosan-terobosan yang langsung membantu masyarakat itu sendiri. Para petani ini kan punya kesulitan tentang air, punya kesulitan tentang koordinasi dengan pemerintah daerahnya, karena sebetulnya banyak lahan-lahan yang mungkin lahan tidur, tapi sebetulnya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita bantu komunikasinya nanti dengan pemerintah. Pertama kan Presiden Jokowi sudah berulang kali menyampaikan bahwa krisis-krisis ini sudah sangat genting di dunia ya. Jadi dulu negara-negara penghasil ini yang biasa rutin mengekspor hasil pangannya sudah mulai banyak menghentikannya. Jadi mau nggak mau kita harus membuat pangan sendiri. Nah, kita mencoba mencari dari mana yang kita bisa melakukan selain yang pemerintah lakukan, gitu. Namun di sisi lain kita juga tetap mengandalkan pemerintah untuk dukungan-dukungannya. Jadi kami ikut sertalah di lapangannya untuk membantu koordinasinya. Sepanjang pembangunan program Han Pangan milik TNI AD, Jenderal Maruli menemukan tantangan yang kerap dialami petani. Selain lahan, sumber air kerap menjadi problematika yang dihadapi. Selaras hal tersebut, TNI AD Manunggal Air membantu mempermudah petani menghadapi kendala akses air, seperti penanaman jagung perdana di Desa Kemah 1. TNI AD turut meresmikan sistem pengairan dengan metode irigasi sprinkle. Kemudian pengairan ini turut diterapkan di berbagai daerah lainnya di seluruh provinsi Indonesia. Dimaksudkan bukan hanya mempermudah sistem pengairan pertanian saja, melainkan akses air bagi masyarakat lainnya. Ya memang dinamika ini diharapkan bisa diselesaikan secara bertahap. Nah sekarang kan persoalan-persoalannya lahan baru dibuka, terus mungkin tidak terjangkau dengan subsidi dan lain sebagainya, itulah yang kita baru mulai. Tapi kalau kita bekerja sama semua, saya yakin kita bisa selesaikan masalahnya. Banyak hal lah kita akhirnya ketemu permasalahan di masyarakat dan juga kita konsultasi pertanian. Misalnya disampaikan bahwa sebetulnya sumur bor itu bisa sampai 10 sampai 11 hektar untuk bisa mengairi sawah. Itulah yang kita coba menyarankan ke Kementerian Pertanian supaya mereka juga dibantu untuk dibor. Kami ikut membantu pengeborannya. Kalau kita mengandalkan tukang bor, mungkin lama dan mahal. Tapi kalau kami yang melakukannya bersama masyarakat, jauh lebih murah dan lebih cepat. Itu yang kami lakukan sekarang, termasuk juga menyalurkan air dari sungai-sungai besar.
data kami sudah 40 sekian ribu hektar sawah yang kita airi melalui pengairan yang kita buat. Gitu. Yang jelas kita ikut bikin bor sumur di sini, kebanyakan sih bor. Biasanya daerah pegunungan yang menggunakan pengairan dari sungai. Gitu. Ya. Program Han Pangan milik TNI Angkatan Darat ditargetkan masih akan terus berlanjut menjangkau tiap daerah di Indonesia. Dengan bekerja sama dengan sektor swasta serta petani lokal, diharapkan bisa memantik kemandirian ketahanan pangan masyarakat daerah dengan penanaman komoditas andalan lokal. Dan di lahan inilah baru saja Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak melakukan penanaman jagung perdana sebagai komoditas yang nantinya akan dikembangkan bersama pihak swasta, masyarakat lokal dengan TNI Angkatan Darat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat lokal khususnya di sektor pangan. Dan diharapkan nantinya Han Pangan di Desa Kemas 1, Kabupaten Minahasa Utara ini bisa menjadi pemantik bagi masyarakat di sekitar untuk mendirikan atau membuat lahan dengan komoditas lokal dan memajukan kemandirian pangan lokal. Dari Minahasa Utara, Arneta Butar-Butar, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.